Halo, apa kabar Anda semua? Saya Herz Bun Arif, senang sekali menjumpai Anda semua dan saya tetap bersama dengan Bung Rocky Gerung nih dalam Rocky Gerung Official bersama dengan Forum News Network. Ini Bung Rocky akhirnya dapat dipastikan bahwa setelah sekian lama ditunggu vaksin ini mulai akan dilakukan vaksinasi ya, dan Presiden Jokowi kabarnya akan menjadi orang yang pertama di tanggal 13 Januari menjadi orang pertama. Tetapi kita membaca beritanya ini terutama misalnya dari BPOM ya, jadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa sampai sekarang terutama vaksin Sinovac itu belum mendapat izin penggunaan daruratnya, belum keluar izinnya gitu. Tapi sementara ini udah kadung nyebar. MUI juga menyatakan ini masih diteliti tingkat kehalalannya. Ini masyarakat sebenarnya jadi dalam situasi kayak ini bingung, dan lagi-lagi kita menyoroti soal komunikasi publik dari pemerintah. Jadi itu tetap ada simpang siur, dan kita nggak tahu kenapa simpang siur itu nggak diselesaikan dari awal gitu. Apa nggak bisa Presiden rapat sama-sama dengan BPOM, MUI segala, jadi satu paket. Kan yang paling penting hari-hari ini adalah mengucapkan sesuatu yang masuk akal pada rakyat, supaya akal rakyat itu percaya bahwa pemerintah masih punya akal, kan itu soalnya. Jadi kalau tiba-tiba orang anggap ya udah tersedia, presiden udah tersedia, lalu ada berita kecil BPOM dan MUI mengatakan masih di dalam penelitian soal penggunaan itu dari segi macam-macam gitu. Itu kemudian menimbulkan kekacauan interpretasi. Kalau rakyat udah jelas dia nggak percaya lagi itu, maka mesti ada dibujuk lagi. Tapi pejabat-pejabat di daerah juga bingung kan. Nanti time schedule-nya juga berubah-ubah tuh. Jadi betul-betul ini pemerintah yang nggak ada format gitu, format di dalam menentukan mana yang priority, mana yang sebetulnya soal teknis. Jadi potensi kita untuk terjebak lagi di dalam kekacauan pada distribusi maupun pada vaksinasi nanti adalah informasi yang blur, informasi yang kabur, informasi yang mendua. Padahal kekuasaan punya kemampuan untuk mengumpulkan pusat-pusat informasi itu. Ini soalnya, jadi selalu kita melihat semacam ketidakpedulian terhadap isu itu, kan intinya Presiden tidak peduli terhadap isu. Yang dia ingin katakan adalah saya akan divaksinasi pertama. Lalu bagaimana BPOM bilang jangan dulu Presiden, keinginan Anda itu dibatalkan oleh undang-undang, karena institusi BPOM adalah yang berhak untuk menentukan layak atau tidak tuh. Jadi pencitraannya lebih dahulu dari isi informasinya itu bahayanya tuh. Ya. Mungkin supaya jangan salah persepsi ya, bahwa vaksin ini kan sebenarnya memang kita tunggu-tunggu gitu ya. Dan tentu saja kita berharap bahwa dengan vaksin itu persoalan COVID ini bisa terselesaikan. Tetapi ya itu tadi sekali lagi, kemudian kenapa muncul ketidakpercayaan dari publik, bahkan sampai kemudian ada perda, misalnya DKI perda ancaman kalau tidak mau divaksin didenda 5 juta dan sebagainya. Menurut saya ini agak aneh gitu dalam situasi begini, mengapa orang divaksin dan harus diancam pula gitu. Jadi yang pertama, status dari vaksin itu tetap kontroversi karena orang membaca berita dari luar negeri, Cina sendiri tidak memakai vaksin itu. Dan itu nggak diterangkan secara akademis. Kan bisa diterangkan bahwa memang ada beberapa vaksin yang memang potensial buat satu masyarakat, yang masyarakat lain nggak. Tetapi pemerintah nggak mau bicara itu, maka orang makin curiga bahwa ini ada pemaksaan itu. Believe Sinovac, yang lain tidak diperlukan karena ada bisnis di belakang itu. Mungkin ada importir yang udah hijauan lebih dulu tuh. Jadi bagian isu rumor itu yang kadang-kala juga masuk akal, didiamkan pemerintah. Lalu masuk rumor kedua tuh, bahwa Presiden akan divaksin duluan. Orang anggap juga ini rumor. Kenapa? Ya karena belum dinyatakan vaksin itu udah boleh dipakai apa belum. Sehingga timbul konflik lagi nih, apakah itu halal secara kimia atau halal secara agama, kan soalnya di situ terus menerus. Dalam kekacauan itu timbul perintah yang mengancam kalau nggak divaksin akan didenda 5 juta. Undang-undang kesehatan justru mengatakan bahwa hak kesehatan itu ditentukan sendiri oleh setiap orang. Saya bisa menolak untuk tidak divaksin atas dasar apa?
Atas dasar undang-undang bilang saya bisa memilih. Setiap orang berhak memilih cara dia memperoleh pengobatan. Negara hanya melayani. Kalau saya nggak mau, bagaimana mau dipaksa? Itu undang-undangnya bilang itu hak saya kok. Saya bisa memilih minum jamu, atau saya bisa memilih berjemur matahari. Mungkin orang ketawain nanti, oh kok nggak percaya pada ilmu pengetahuan. Bukan soal yang percaya, tapi hak itu dijamin oleh undang-undang. Tentu kita percaya pada ilmu pengetahuan, tetapi kepercayaan pada ilmu pengetahuan harus ada dasar hukumnya tuh, supaya pemerintah nggak memaksa itu. Itu soal-soal beginian yang betul-betul nggak ada di dalam pikiran istana. Ya, nah Anda benar itu, karena memang saya membaca di WAK, di media sosial gitu, ada gerakan semacam itu, gerakan menolak untuk divaksin. Bahkan dia juga mencantumkan soal argumentasi-argumentasi yang sangat kuat, mulai dari persoalan hukum, medis, bahkan sampai persoalan agama. Nah, menurut saya ini kan harus hal-hal semacam ini yang harus dibaca oleh pemerintah, jangan kemudian show of force gitu, karena saya juga agak bingung gitu melihat distribusi dari vaksin ini kok dikawal lebih dari seorang presiden gitu. Jadi dengan senjata dengan kendaraan taktis gitu, dan dikawal oleh forader yang cukup panjang ini, sebenarnya untuk apa gitu? Apakah memang akan ada sabotase atau apa, atau ada sekedar show of force? Inilah, kalau memang pemerintah mampu menerangkan, misalnya pemerintah bilang memang undang-undang kesehatan kita memberi hak pada pasien untuk menerima atau menolak, karena hak kesehatan itu adalah hak asasi individu yang bisa dia pilih sesuai dengan kemampuan atau alam pikirannya itu. Tetapi kita sama-sama ingin mendukung agar supaya percepatan penyelesaian pandemi. Kan presiden bisa bilang begitu, atau suruh siapa? Buat terangkan pada masyarakat. Bukan dengan kalau nggak divaksin Anda akan didenda. Dari mana aturannya nggak divaksin akan didenda? Itu bertentangan dengan undang-undang. Apalagi orang lihat bahwa ada pengawalan, lalu orang anggap ini pasti ada pemaksaan tuh. Karena itu, jadi image bahwa negara ini, negara yang tukang paksa, itu akhirnya masuk lagi pada pikiran publik. Akibatnya publik akan balelo lagi tuh, ngapain lu paksa gue tuh. Terus presiden nanti bilang, buktinya saya udah divaksin. Nanti orang juga anggap itu vaksin atau placebo atau vitamin. Siapa yang bisa jamin bahwa yang masuk ke pembuluh darah presiden itu sama dengan yang masuk ke pembuluh darah kami? Jadi selama tidak ada kepercayaan yang harus ditumbuhkan oleh istana, maka sinyal itu akan redup sampai di bawah. Kita bisa bayangkan, misalnya saya rutin hiking dan bercakap-cakap dengan jaga jarak beberapa masyarakat di jalan itu, menganggap bahwa kita nggak ada soal kok, orang-orang desa nggak ada problem, kita sehat-sehat aja. Jadi pengetahuan tentang sifat pandemik itu tidak nyampe ke rakyat. Apalagi nanti rakyat bingung, ini kita sehat-sehat ngapain disuntik kan? Orang nggak tahu apa itu vaksin misalnya, cuma dianggap kenapa mesti disuntik? Oh, kita sehat-sehat. Jadi di daerah itu kasihan petugas medis kita akan berhadapan dengan local wisdom, dengan local lord, macam-macam yang menganggap bahwa ini nggak ada soal nih, ngapain negara. Apalagi kalau nanti perdukunan dikerahkan untuk menghalangi tenaga medis, yang biasanya terjadi tuh, karena ada uang di situ tuh. Jadi segala hal yang menyangkut pandemi ini dari 7 bulan lalu nggak pernah beres, karena nggak ada satu pusat untuk menerangkan apa itu COVID pada publik. Sampai sekarang orang di bawah itu ya cuman ya COVID, tapi nggak ngerti bagaimana hubungan sebab akibat antara pandemi dan vaksin itu nggak diterangkan. Padahal kita begitu banyak mahasiswa yang sebetulnya bersedia untuk dilatih sebagai influencer untuk menerangkan pada publik itu. Tapi nggak dimanfaatin, bahkan dianggap mencurigai mahasiswa. Nanti mahasiswa diminta volunteer vaksin, mereka kampanye whole FPI lagi tuh, karena dianggap itu influencer FPI kan. Jadi sekali lagi ini kebijakan publik yang tanpa melibatkan pikiran publik. Nah itu masalahnya. Ya. Sejak awal memang ini kelihatannya ada persoalan yang sangat serius, terutama komunikasi publik. Kan kita pertama ketika isu vaksin ini, Presiden waktu itu menyatakan akan menjadi orang yang pertama kali menerima vaksin. Kemudian tiba-tiba Menko Luhut menyatakan bahwa Presiden bersedia akan bersama-sama dengan rakyat untuk vaksin gitu. Ini jadi sejak awal itu membingungkan semua informasi, dan kemudian bersama dengan itu muncul public distrust yang meluas. Saya kira ini mestinya diperbaiki oleh pemerintah lebih dahulu sebelum kemudian nanti
yang seperti Anda khawatirkan di lapangan terjadi kekacauan dalam vaksin. Niat baik itu maksudnya kok jadi diterima dengan tidak baik kan? Karena taken for granted, rakyat bawah menganggap bahwa nggak ada gunanya deh. Karena bagi rakyat bawah lebih penting bansosnya nyampe dulu dah. Soal vaksin gampang lah, itu urusan akhirat misalnya tuh. Karena dalam soal-soal semacam ini orang-orang kecil itu menganggap bahwa perut mereka itu lebih penting daripada kesehatannya tuh. Dan itu berlaku dalam semua masyarakat dunia begitu. Itu pentingnya pendampingan sampai di daerah. Itu pentingnya presiden bicara dari mimbar istana itu dengan bahasa yang bisa dipercaya. Kalau bahasa tubuhnya aja nggak dipercaya, apalagi kalimatnya itu kan. Jadi terlihat betul bahwa kemampuan manajemen istana itu tidak bisa menghasilkan harapan. Bayangkan misalnya tiba-tiba tadi Luhut bilang, oh itu bersama-sama. Itu artinya nggak ada komunikasi dengan presiden sebelumnya dong. Presidennya mau dia duluan sebagai contoh, karena presiden punya ambisi mungkin untuk percaya diri dan sekaligus pencitraan. Nah, Luhut kemudian mau membatalkan itu, sama-sama aja tuh. Ya apa poinnya itu sama-sama? Kenapa harus sama-sama? Berarti nggak benar presiden akan berani sendiri. Mungkin juga akhirnya presiden bilang, jangan saya ya, itu bahaya tuh, jadi kita sama-sama aja tuh. Yang dia maksud sama-sama mungkin kabinetnya tuh, lalu kabinetnya putar lagi kalimatnya, bukan sama-sama kabinet, tapi sama-sama rakyat, karena kabinetnya takut kan itu. Jadi beginilah kalimat-kalimat yang saling bertabrakan dan akhirnya membentuk lagi tambahan distrust tadi itu. Ya. Ini kan sebenarnya soal yang sangat sederhana sekali kan, Bung Rocky, harusnya. Iya, sederhana betul. Ini kan cuma soal pelajaran pertama adalah isi berita itu harus dituntun supaya yang keluar dari mulut presiden itu sama dengan yang didengar oleh kuping terakhir di desa paling terpencil gitu. Kan itu poinnya tuh. Nah, di tengah jalan itu dipotong-potong segala macam. Itu artinya apa? Itu artinya pikiran presiden tidak dihasilkan dari rapat komprehensif kabinet. Kalau rapatnya komprehensif, seluruh menteri tahu apa yang diputuskan. Ini presiden pasti ngomong sendiri aja kan. Nggak ada hasil rapat. Padahal pandemi itu harus satu bahasa, satu aura, satu cara berpikir. Presiden berpikir sendiri, ngomong sendiri. Luhut bicara, ngomong sendiri, membatalkan presiden. Kabinet yang lain menganggap, ini nggak diputusin di sidang kabinet. Jadi begitulah, itu akibatnya yang diucapkan presiden ditangkap biasnya sampai ke petani terakhir, sampai pemulung terakhir, sampai tukang bakso di bawah, dia nggak nangkap itu. Bisa 3 orang itu lain nangkapnya yang dimaksud presiden. Akibatnya sama seperti yang sudah kita bayangkan, kekacauan di dalam pengorganisasian penyuntikan vaksin nanti itu pasti terjadi. Nah, saya kan menyimak nih apa yang disampaikan oleh Menkes di Istana. Rupanya beliau juga menangkap itu orang curiga terhadap Sinovac ini karena Cina gitu kan. Dan beliau menyatakan bahwa tidak hanya Sinovac, dari ada 400 juta komitmen vaksin ini, dan dari Sinovac 100 juta, ada 3 negara lain dan kemudian ada 1 bilateral dari WHO. Tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, ketika kemudian muncul public distrust, komunikasi yang simpang siur dan sebagainya, nah saya ingin dengar menurut Anda, apa kira-kira dalam situasi semacam ini harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus diperbaiki? Ini mesti konstruktif nih, kita memberikan masukan pada pemerintah. Ini sayang karena ini kan duit triliunan dan apalagi gratis ini rencananya nanti. Itu sama penjual buah itu. Ada konsumen beli buah, terus dia dapat 3 buah ternyata busuk tuh, terus dia bilang nggak semua ini busuk, ada yang masih fresh itu. Lalu orang berebut, oke, kalau begitu kita kasih yang fresh itu sedikit, maka berebutlah orang yang fresh, dia berhak yang fresh. Ini juga sama, orang berebut yang non Sinovac akhirnya kan, karena Menteri Kesehatan bilang nggak semua, memang Sinovac ada, tapi ada juga yang lain. Itu artinya dia akui bahwa Sinovac itu buruk atau lebih rendah dari yang lain. Lalu orang bertanya, kenapa yang lain disembunyikan? Jadi logika itu yang gagal. Kalau dia bilang semua vaksin itu setara efikasinya, ya orang baru percaya bahwa semua salak yang ada di keranjang penjual buah itu sama kualitasnya, baru orang percaya. Jadi kalau dia bikin perbandingan, justru dia
keceplosan psikologinya mengakui bahwa memang ada berbeda kualitas. Lalu rakyat menganggap, oke, undang-undang bilang saya berhak memilih obat yang paling cocok dengan saya dan saya rasa berkualitas. Maka rakyat berbondong-bondong bikin petisi, kami mau vaksin, tapi yang lebih baik dari Sinovac. Nah, itu pemerintah mesti siapin tuh. Kan pemerintah bilang ada yang lain selain Sinovac. Kan itu logiknya begitu. Ya. Oke, saya kira ini berkejaran dengan waktu dan kita tahu bahwa emas kemudian sudah didistribusikan, sementara proses dari BPOM, kemudian dari MUI juga belum beres. Ini kita mendorong pemerintah agar memperbaiki ini karena saya kira publik akan lelah gitu dalam situasi sekarang ini menghadapi ekonomi terus menurun, kemudian kita tidak tahu kapan pandemi berakhir, tiba-tiba muncul vaksin, masyarakat curiga lagi dan ini kan menurut saya sudah jadi kayak lingkaran setan. Mestinya itu kabinet itu undang pers sampai di daerah, pemret-pemret di daerah. Kan banyak pers kita sampai di daerah yang pinter-pinter itu. Supaya mereka juga jadi semacam distributor informasi khusus untuk COVID itu. Ya, undang aja kan teman. Cuman soal kecil itu biayain. Karena pers itu bagaimanapun yang paling tajam melihat masyarakat itu adalah pers. Wartawan-wartawan daerah yang ngerti keadaan itu. Bukan pejabat yang dikirim dari Jakarta. Apalagi yang mengawal dengan senjata vaksin itu. Dia sampai itu dikawal dengan senjata vaksin itu sampai di daerah orang anggap bahwa itu cuma bungkus plastik doang itu nggak ada isinya. Jadi karena pendapat orang sudah berubah itu tentang hakikat vaksin itu. Yap. Oke. Terima kasih, Rocky. Mudah-mudahan saja semuanya lancar nih ya dan kemudian COVID segera berlalu. Itu yang kita harapkan. Semoga kekuasaan juga segera berlalu tuh. ini dua hal yang berbeda. Oke. Baik, kalau gitu mungkin nanti mereka akan bilang juga, pemerintah akan bilang Rocky Gerung menggonggong pemerintah tetap. Asik. Baik.